Tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik. Untuk kebaikan negara sangat baik. Pak Jokowi kemarin kan Pak Jokowi bilang kalau presiden-presiden sebelumnya belum tentu bisa berkumpul. Kalau melihat sebuah pertemuan ini gimana Pak? Ya kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Pertemuan antara Pak Prabowo dengan Megawati akhirnya terjadi ya. Itu beritanya kan dari A1 juga begitu, dari media juga begitu, walaupun katanya tertutup. Dan sangat tertutup sih menurut saya. Karena beritanya tersebut memang diambil oleh cuplikan-cuplikan media yang mensinyalir dan melihat ada iringan-iringan mobil. Salah satunya adalah mobil yang bisa digunakan Pak Prabowo ya, mobil Maung, keluar dari rumah Ibu Megawati di Tuku Umar. Itu ya. Dan informasinya sih katanya memang terjadi pertemuan gitu. Tetapi kenapa tertutup ya? Ya bahkan pengamat politik Adi Prayitno ngomong katanya ini karena tertutup untuk supaya menghargai yang di Solo. Nggak enak sama yang di Solo. Nah itu terlalu provokatif menurut saya. Nggak ada. Karena saya meyakini yang namanya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu satu strategi. Ya, bahkan yang diinginkan Pak Jokowi memang terjadi pertemuan sebenarnya. Gitu. Tapi apapun itu kita nggak mau berdebat mengenai apa yang terjadi kemarin itu secara tertutup. Bukan itu. Ya. Justru saya ingin membahas terjadinya pertemuan ya kemarin antara Pak Prabowo dengan dengan Ibu Megawati, ya itu menjadi sebuah kelemahan, patah itu sayapnya. Siapa? Kelompok-kelompok pembenci, ya, yang memang garis haluannya di anak Abah. Siapa lagi sih? Dan golongannya patah. Kalau kemarin mereka bisa bersatu, bahkan mendompleng di partai Banteng ya untuk protes kebijakan-kebijakan, sekarang semakin terisolisir, semakin ya mereka-mereka aja. Siapa lagi sih? Syed Didu, Dr. Diva, Amin Rais, Roy Suryo, Panci, ya kan? Terus kemudian Refli Harun, Rocky Gerung, siapa lagi ya? Itu aja. Dan kelompok-kelompok. Bertemu 1,5 jam Presiden Prabowo dan Ibu Megawati, banyak bicara empat mata. Wih, keren, ini sejarah di Indonesia. Seorang presiden ya yang lawan politiknya waktu itu sekarang bisa bergandengan tangan mesra membicarakan tentang kemajuan bangsa, masa depan bangsa. Keren tau. Saya akui Presiden Prabowo ini memang presiden terbaik. Bisa menyatukan semua mantan presiden, bisa menyatukan semua elit-elit politik. Siapa yang tidak bisa dirangkul oleh Presiden Prabowo? Hah? Bapak Jokowi, Bapak SBY, Ibu Megawati, Bapak Yusuf Kala, Bapak Ma'ruf Amin, Caimin, ya, Bapak Ganjar belum ya. Tapi saya akui Presiden Prabowo ini top banget. Mungkin sahabat-sahabat mulut netizen bisa mengakui ya, topnya Bapak Presiden Prabowo ini. Karena apa? Nggak ada loh yang bisa menyatukan seluruh pemimpin di negeri ini, ya. Apalagi Ibu Megawati, zamannya Bapak SBY saja, wow, nggak bisa bergandengan tangan dengan Ibu Megawati. Kalau sekarang, ini bagus ini. PDI itu oposisi terkuat, dan ketika berkuasa partai terkuat. Ketika sudah bisa bergabung dengan Bapak Prabowo, itu artinya Indonesia ini udah sangat mudah langkah ke depan. Apalagi untuk membuat undang-undang yang bagus, undang-undang yang keren. Karena sudah kolaborasi, kolaps antara kekuatan politik besar dan kekuatan politik besar. Saya yakin Indonesia akan maju. Gimana menurut kalian? Saya sih dukung ya. Jangan lupa Pak Prabowo sudah bagus-bagusin ini. Nanti diangkat dong jadi staf sus. Staf sus. Bismillah, doakan ya sahabat-sahabat.
Ya, teman-teman, menanggapi terkait dengan pertemuan ya, yang sudah terlaksana antara Bapak Presiden ke-8 kita ya, Bapak Prabowo Subianto dengan mantan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, banyak yang berseliweran di luar sana, ada yang beranggapan ya, sampai-sampai mereka membuat sebuah statement ataupun tulisan, katanya begini, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, ini akan membuat Pak Jokowi semakin cemas. Ya, ini menurut saya sangat berlebihan. Ya, sangat-sangat berlebihan. Siapa sih yang tidak mengharapkan bahwa hubungan antara presiden dan mantan presiden itu membaik? Ya, kalau saya mengambil sisi lain ya dari pertemuan ini adalah bahwa Bapak Prabowo ini ingin menunjukkan ya bahwa antara presiden dan mantan presiden itu tidak boleh saling bermusuhan. Teman-teman tentu paham ya apa yang saya maksudkan. Ya, kita berbicara tentang mantan Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketika beliau berkuasa, ya, bahkan ketika sudah tidak berkuasa lagi, dia ya yang kita lihat ya seperti seolah-olah sedang bermusuhan dengan mantan Presiden ke-6, Bapak Susilo ya Bambang Yudhoyono atau yang biasa dikenal dengan SBY. Ya, itu tidak akrab. Bahkan sampai Presiden ke-7 Pak Jokowi itu juga sama. Jadi di sini ya nilai positifnya bahwa itu Bapak Prabowo ingin mengajarkan kepada para mantan ya, kepada seluruh mantan presiden yang pernah menjabat ya, tidak ada yang namanya bermusuhan. Kemudian untuk kalian-kalian kaum sakit hati ya, kalian-kalian para pembenci Pak Jokowi, ya mungkin kalian akan membuat framing-framing yang tidak jelas. Kalian bilang, itu Refli Harun pernah bicara di salah satu media televisi ya. Dia katakan bahwa ini menjadi sebuah ancaman buat Pak Jokowi, bahwa Bapak Prabowo perlahan-lahan akan meninggalkan Pak Jokowi. Sejak kapan? Ya, sejak kapan? Ya, saya pastikan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu biasa-biasa saja kok. Ya, biasa-biasa saja. Tidak ada yang istilahnya Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi. Tidak ada tuh. Bahkan tadi kalau teman-teman mendengarkan pernyataan Bapak Jokowi, bagus tuh. Ya, ini kan masih momentum Lebaran. Jadi tidak ada salahnya antara presiden dan mantan presiden itu saling bersilaturahmi. Ini pendukung atau anak-anak Abah ini pasti pusing ya. Nggak ada teman lagi. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau PDIP mendukung pemerintah. Ya, itu saya tidak bisa membayangkan. Tapi ada sebuah pernyataan dari siapa? Sekjennya Demokrat, Sekjennya Gerindra katakan bahwa tujuan Bapak Prabowo ke sana itu mereka hanya berbicara soal perkembangan bangsa ini. Ya, mungkin saja ada hal-hal positif, ya, pandangan-pandangan positif dari PDI Perjuangan yang bisa digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tetapi untuk PDI masuk ke dalam pemerintahan katanya tidak. Nah, teman-teman, video saya berikut ada tanggapan dari Opung Parbelak ya mengenai kunjungan Bapak Prabowo ke rumahnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Seperti apa? Mari kita simak lagi. Pasti di antara kalian tadi malam ada yang tidurnya tidak nyenyak gara-gara memikirkan apakah Bapak Prabowo memang betul-betul pergi ke rumah Megawati atau tidak. Iya kan? Bilang aja lah iya. Orang Indonesia kan gitu. Kalau udah benci kali dia sama seseorang, kalau misalnya ada dari temannya yang datang ke rumah kawan yang sangat dibencinya itu, jadi ikut-ikutan dibenci. Padahal sebetulnya urusannya beda. Kan begitu. Nah, semalam ya ada yang WA aku ya, ada yang sifatnya bertanya dan juga ada sifatnya menyerang ya kan. Kalau bertanya agak santun dia, tulisannya huruf kecil. Pung, coba dulu perhatikan Pung, Bapak Prabowo udah datang ke Megawati, betul atau tidak beritanya? Kalau yang marah-marah ya, itu biasanya tulisannya huruf besar semua. Yang sifatnya menyerang. Iya kan? Kau tengok dulu pakai matamu itu, ini betul foto Bapak Prabowo atau bukan? Dari tulisannya aku udah tahu di mana kampung kawan ini. Huruf besar semua. Yang bikin malu nggak ada spasinya. Kok bisa?
Aku tahu kampungnya kawan ini di mana. Tapi yang jadi pertanyaan ini orang sekolah apa enggak sih? Sekolah bang, sampai gerbang Kadang-kadang aja. yang nggak ada sekolahnya sosok komentar. Nggak boleh kayak gitu kok, Pung. Itu artinya kalau itu sedang mendiskriminasi orang yang tidak bersekolah. Maksudnya begini, udah tahu pengetahuannya minim, tapi sok-sok tahu. Itu maksudku. Ya kan? Jadi ada satu foto yang sudah tersebar, ya, yang mereka kirim sama aku tadi malam, ya kan? Ku bilang sama orang itu, kalau masalah foto ini ya udah aku dapatnya dari tadi subuh. Ku bilang begitu. Sebelum dirilis itu di media sosial, aku udah tahu, udah dapat duluan aku foto ini. Ku bilang, iya karena aku kesal kali soalnya, bukannya bilang apa. Ya, sekarang begini, kalau bicara tentang Bapak Prabowo datang ke sana atau tidak, ya kan sekarang begini, kalau jadi datang ke sana kenapa? Kalau emang nggak jadi kenapa? Biasa aja ya. Lu sekarang kutanya dulu bagaimana pandanganmu Pupar bilang. Kalau aku bilang dari kemarin, Bapak Prabowo tidak akan segampang itu menginjakkan kakinya untuk bertemu dengan Megawati. Kalau berbicara kepartaian, kan begitu. Tapi kalau berbicara tentang silaturahmi, oke nggak masalah, nggak apa-apa. Karena biasanya namanya silaturahmi itu kan formalitas. 80% isinya basa-basi. Betul kan? Yang namanya silaturahmi itu kan 80% basa-basi. Nggak ada yang penting-penting amat gitu loh. Kalau Opung yakinnya bagaimanapun datang atau enggak. Aku masih tetap menyatakan bahwasanya Bapak Prabowo tidak datang di tempat itu. Kan begitu. Ya aku tetap bertahan walaupun ujung-ujungnya ketahuan Bapak Prabowo datang. Ya aku kan tinggal klarifikasi. Iya kan? Indonesia kan sifatnya permisif dan juga pemaaf. Gampang toh, tinggal klarifikasi toh. Tapi kalau aku berpendapat, ya Bapak Prabowo nggak ada di situ, ya kan? Ada tanda-tanda yang bisa dikatakan yang menurutku agak mencurigakan, ya. Yang pertama, kalau memang Bapak Prabowo datang ke sana, ya, kenapa hanya Dasko yang mengambil foto mereka? Itu dari Gerindra, dari PDIP mana? Lu nggak bisa kita bilang begitu, Pung. Namanya juga pertemuan tertutup. Kalau pertemuan tertutup, emang Dasko di dalam. Kalau Dasko di dalam, maunya ada juga orang PDIP yang lain di dalam, kan begitu. Paling tidak ada Mbak Puan, kan begitu. Nah, sekarang begini, apakah kalian tidak tanda tanya? Ini adalah momen spesial. Ini adalah momen yang dinanti-nantikan, apalagi oleh pihak PDIP, ya, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Kenapa tidak ada yang mengabadikan momen tersebut? Masuk akal ya. Itu dia dari pihak PDIP, kan begitu. Yang beredar fotonya cuma yang satu itu aja. Pung, nggak boleh kayak gitu, Pung. Ya kan, itu Dasko sudah memberikan pernyataan resmi. Per 1000 kali pernyataan resmi, Opung Parbelak tidak akan pernah gampang percaya. Kenapa Opung? Kan begitu. Oke, pernyataan resmi dari yang namanya Dasko. Ada pernyataan resmi langsung dari Bapak Prabowo? Nggak ada kan? Iya kan? Itu yang pertama, ya. Foto yang lain, ya, foto selain daripada yang sebiji itu tolong dulu tunjukkan sama aku. Kan begitu, ya. Sekarang yang kedua, ya, ya. Katanya Bapak Prabowo, ya, tertangkap kamera, ya, tertangkap oleh wartawan atau tertangkap oleh video dari jurnalis atau mungkin juga amatiran, ya. Ada keluar mobil maung putih dari Tengku Umar. Dan mereka katakan itu adalah mobil Bapak Prabowo. Karena memang maung putih adalah mobil dinas yang sering dipakai Bapak Prabowo. Yang jadi pertanyaannya, kalau memang Bapak Prabowo di dalam, di mana pasukan pengawalnya? Apakah seorang presiden, apalagi ini malam,
Sangat riskan dan sangat berisiko ketika seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan keluar keluyuran tanpa ada pengawalan ketat. Masuk akal juga ya. Iya kan? Oh berarti itu kosong ya, pun gak ada supirnya. Bukan gak ada supirnya, ada. Ada supirnya, ada. Bapak Prabowo-nya mungkin gak ada. Gak mungkin lah gak ada supirnya. Masa jalan gak ada supir Terlalu sering nonton uka-uka kalian itu. Uka-uka, kismis. Kisah-kisah misteri. Ya, kecurigaanku yang kedua itu. Nah, kecurigaanku yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ya. Kecurigaan ketiga, tertangkap kamera katanya ya di foto itu Bapak Prabowo mengenakan baju coklat, ya kan begitu, baju coklat. Safari coklat yang sering dipakai beliau kan begitu. Nah, kenapa beliau pakai safari coklat sedangkan Dasko dan juga teman-teman yang lainnya pakai batik? Apakah Bapak Prabowo kekurangan baju batik? Enggak, Pung. Beliau itu kan baru pulang dari Malaysia kunjungan, Opung. Mungkin saja buru-buru. Segitu banyaknya baju batik Bapak Prabowo, apa enggak ada yang bisa dibawanya 1 biji? Kan begitu, ya kan? Mana sempat lah, Pung. Mana tahu lagi di jalan timbul rencana mau ke rumah Megawati. Kan dia bisa telepon asistennya. Coba kita mikir dulu. Aku terserah kalian. Kalian mau percaya mau enggak terserah. Kan begitu. Kan kemungkinannya hanya 2. Terjadi pertemuan atau tidak terjadi pertemuan. Kan begitu. Iya kan? Nah, kalaupun terjadi pertemuan, perbincangannya apa? Kan begitu. Iya kan? Ada captionnya memang di bawah foto itu, ya kan? Jadi beredar foto dari Sumidasko, ya, yang memoto kebersamaan Bapak Prabowo dengan Megawati, ya. Tapi captionnya kalau nggak salah, ya, bukan caption, tapi itu ada di dalam grup mereka, ya. Kalau nggak salah grup kabinet atau apalah kan begitu, ya. Dikatakan di situ balasan dari Bapak Presiden Prabowo, ya. Kabinet Merah Putih hanya fokus untuk mensejahterakan rakyat, kan begitu, ya kan? Keluarlah foto itu, ya. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya, ya, ya, kalau memang Pak Sumidasko yang mengambil foto tersebut, ya kan? Kenapa tidak ada pernyataan resmi dari Bapak Prabowo yang menyatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah bertemu dengan Megawati? Pak Dasko itu kan ketua harian, Pung. Jadi dia mewakili Bapak Prabowo. Betul memang, ya. Apa susahnya sih Bapak Prabowo contohnya duduk di meja seperti ini berkata kepada publik bahwasanya saudara-saudara sekalian, pada hari ini kami dari Partai Gerindra dan saya sebagai Presiden Indonesia sudah melakukan kunjungan dan pertemuan kepada Ibu Megawati. Kan begitu? Nah, Ya, teman-teman, itu tadi ya, Opung Parbelak, bahkan dalam pendapatnya ya, yang kita dengar tadi bahwa dia tidak terlalu percaya ya, antara percaya dan tidak percaya. Ya memang berseliweran di media sosial itu, fotonya hanya satu ya, Bapak Prabowo pakai baju kebesarannya itu sama Ibu Megawati. Ya, banyak kecurigaan yang terjadi di sana. Ya, banyak kecurigaan. Nah, sekarang untuk memastikan apakah Bapak Prabowo itu benar berkunjung ke rumahnya Ibu Megawati, tentu kita harus masih menunggu ya. Kita harus terus menunggu. Nah, yang saya lihat di media sosial itu banyak sekali yang berpendapat atau membuat tulisan seperti ini. Megawati itu masih sangat besar. Ya, sehingga seorang presiden itu harus datang ke rumahnya Megawati. Ya, bukannya sebaliknya ya. Seharusnya Megawati itu tuh yang datang ke istana. Tapi kenapa harus Prabowo yang datang ke rumahnya Megawati? Karena Prabowo merasa Megawati itu lebih besar.
Nah ini ya terserah mereka, itu pendapatnya mereka. Tapi apapun itu, seandainya pertemuan ini benaran terjadi, ya kita syukurin saja ya, syukurin saja. Kalau memang pertemuan ini benaran terjadi, toh tidak ada yang salah, ya tidak ada yang salah. Paling para pembenci Pak Jokowi mulai membuat framing yang aneh-aneh, ya seperti bahwa ini Pak Prabowo sudah mulai perlahan-lahan meninggalkan Pak Jokowi, ya Pak Prabowo sudah mulai merapat ke Ibu Megawati. Ya, itu menurut saya sangat konyol dan tidak masuk akal. Nah, komentar teman-teman terkait dengan pertemuan tertutup katanya ya antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati ini seperti apa? Apakah memang perlu dilakukan ataukah tidak usah? Dan apakah teman-teman percaya bahwa informasi ini benar adanya? Coba yang punya info A1 tulis di kolom komentar ya. Pembencinya Pak Jokowi dilarang komen ya. Ya, kalian ke laut aja.